Ucapkan 3 ayat Alkitab ini sebelum kamu tidur saat kamu mungkin sedang mengalami sakit, penyakit. Ya, ada malam-malam ketika tubuh terasa lemah ya. Mata pengen tidur, tapi rasa sakit membuat kita sulit beristirahat. Ada yang sedang berbaring di rumah, ada yang lagi dirawat di rumah sakit, gak bisa tidur. Ada yang sedang menunggu hasil pemeriksaan dokter. Ada yang sedang menjalani pengobatan. Terus ada juga yang udah bertahun-tahun hidup dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Sakit memang mengubah banyak hal. Hal-hal yang dulu terasa sederhana kini jadi perjuangan. Bangun dari tempat tidur aja perlu tenaga gitu, ekstra tenaga. Berjalan berapa langkah gitu terasa capek banget gitu ya. Makan gak lagi senikmat dulu. Bahkan tidur yang seharusnya menjadi waktu untuk penyembuhan, pemulihan, kadang justru dipenuhi rasa tidak nyaman. Bukan hanya badan kita sih yang ngerasain dampaknya, karena pikiran itu juga jadi penuh sama pertanyaan, ya kan? Apakah aku ini bisa sembuh? Berapa lama lagi aku bisa jalanin semua ini? Kenapa ya Tuhan izinin penyakit ini terjadi? Apa Tuhan masih dengar doaku ya? Nah, mungkin saat ini pertanyaan-pertanyaan itu juga ada di dalam hati kamu. Dan mungkin bukan kamu yang sedang sakit. Mungkin orang yang kamu sayang, orang yang kamu kasihi. Misalnya papa kamu, ibu kamu, atau pasangan hidup kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, atau sahabat yang sangat dekat. Jadi seringkali orang melihat kita itu menderita karena lebih menyakitkan ya daripada kita sendiri yang ngalamin gitu ya. Iya kan? Kamu ngerasain gitu ya? Kita pengen tolong, kita pengen gantiin rasa sakit mereka, tapi kita gak mampu. Yang bisa kita lakukan cuma apa? Yes, berdoa. Jadi saat seperti itu memang iman kita diuji. Bukan karena Tuhan gak mengasihi kita, tapi karena di dalam kelemahan kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, Alkitab gak pernah bilang bahwa orang percaya gak akan pernah sakit. Tokoh-tokoh besar dalam Alkitab pun mengalami kelemahan tubuh. Misalnya Elia pernah begitu letih sehingga pengen menyerah. Terus Paulus bicara tentang duri dalam daging yang membuat terus bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Siapa lagi? Timotius bahkan dianjurin untuk jaga kesehatannya. Semua ini mengingatkan kita bahwa sakit bukanlah tanda otomatis Tuhan tuh ninggalin kita. Enggak begitu. Justru seringkali di ruang perawatan, di kamar yang sepi atau tempat tidur saat ini, kita merasakan hadirat Tuhan dengan cara yang lebih dalam dari sebelumnya. Mungkin kita enggak memahami kenapa penyakit itu datang, tapi kita dapat percaya ada pribadi yang tetap memegang hidup kita. Ada amin ya? Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Selamat berjumpa kembali di siaran live pada kali ini. Ya, senam iman. Dan terima kasih yang langsung follow akun ini. Terima kasih yang memberikan gift. Terima kasih yang join di fans club dari akun ini. Dan semua yang rindu untuk mendengarkan ulang rekaman live ini bisa langsung subscribe di channel YouTube. Ya.
Coba saya mungkin sapa-sapa dari teman-teman semua yang masih terjaga pada saat ini. Mungkin sekarang lagi jamnya untuk doa pagi ya, doa pagi. Oke, boleh kasih kata shalom dari kota mana ya? Jangan lupa ya, ketik-ketik. Juga tap-tap layar. Oke, thank you so much. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, 3 ayat Alkitab yang kita ucapkan sebelum kita istirahat. Dan juga kita menikmati berkat Tuhan saat kita tidur. Karena Tuhan memberkati saat kita tidur. Silakan ketik amin, ketik terima kasih Tuhan Yesus, ketik shalom. Dan kalau boleh dari kota mana, dari negara mana yang mengikuti siaran live ini. Oke. Dan untuk siaran live English version berbahasa Inggris, sudah kita mulai di jam 10 pagi, di antara jam 10 pagi dan sampai jam 12 siang. Ya, untuk jangkau saudara-saudara kita, teman-teman kita seiman ataupun yang belum kenal Tuhan Yesus yang di negara di luar kita. Oke? Shalom ya, sehat-sehat semuanya. Tuhan Yesus berkati kamu ya. Nama Yesus berkuasa, nama Yesus penuh mujizat ya. Tinggal panggil nama Yesus, ketik nama Yesus, sebut nama Yesus, doa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang penuh kuasa. Dia pasti jamah engkau, sembuhkan engkau, lawat engkau. Amin ya. Terima kasih yang sudah follow, terima kasih yang sudah memberikan gift, terima kasih yang join di fans club akun ini ya. Jangan lupa juga cek-cek di bio kita. Baik, kita mulai ayat yang pertama. Terima kasih owner yang sudah kasih giftnya ya. Tuhan Yesus berkati ya. Ya sudah kasih mawar ya, owner M Jim ya. Thank you so much. Kita langsung masuk ke ayat yang pertama dari 3 ayat yang kita akan ucapkan sebelum kita tidur ya. Silakan juga untuk share ya. Share link video ini. Shalom juga Kak Nur Minta Panjaitan. Ya, Tuhan Yesus berkati ya. Debata Jesus berkati. Ya. Sebelum kita bertangi yang di pagi dini hari ini, kita dengarkan 3 dan kita ucapkan ya 3 ayat firman Tuhan ini. Oke, Kak Tini, tolong doakan mau buat bayar sekolah anak. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke ayat pertama, kita satu dalam doa. Kak Tini juga ya. Kita tumpangkan tangan. Sama-sama juga Kak Liani. Nanti kita akan doakan juga ya. Oke. Kita berdoa dulu untuk Kak Tini ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersepakat bersama Kak Tini dan juga teman-teman dalam siaran live ini. Tuhan, tolong dari Kak Tini untuk bisa dapatkan mujizat-Mu Bapa, untuk bisa bayar buku sekolah anaknya. Hamba percaya Engkau datangkan berkat dari segala penjuru, dari timur, utara, selatan, barat. Dan Tuhan menyatakan mujizat-Mu. Dan kami percaya ada kelimpahan. Dan Engkaulah sudah yang berjanji. Engkau promise keeper, light in the darkness. You are the miracle worker. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dan Kak Tini bisa membayar buku sekolah anaknya. Percaya bangun pagi nanti Tuhan nyatakan kembali mujizat-Mu atas Kak Tini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk Kak Liani yang hari ini sedang berulang tahun. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu Engkau nyatakan begitu sempurna. Dan di usia yang sekarang ini Kak Liani bisa merasakan terus mujizat demi mujizat, hari demi hari. Kau angkat dia terus naik, tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor. Kemana dia melangkah Tuhan berkati. Terima kasih untuk umur yang Tuhan tambahkan kembali hari ini. Dan terima kasih Tuhan, Kau nyatakan berkat-berkat-Mu, mujizat-Mu di hari-hari yang lalu. Maka kami percaya dengan iman di usia yang baru ini untuk Kak Liani, Tuhan berkati. Makin Tuhan tunjukkan kebesaran-Mu. Karena firman-Mu juga berkata, Kau memberikan kehormatan, panjang umur, dan berkat yang berlimpah bagi orang-orang yang takut, taat, dan mencari Engkau dan segala kebenarannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati segala usahanya, studi pendidikannya, Tuhan berkati, dan juga Tuhan berkati karirnya. Apapun yang dia kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih ya.
Selamat ulang tahun ya Kak Liani ya. Wah, dahsyat. Lihat ya, Tuhan Yesus begitu baik, begitu sempurna penyertaannya. Dia Bapa yang tahu kebutuhan kita, betul ya? Ya, terima kasih. Sama-sama. Oleh hati, terima kasih Kak Liani. Amin. Terima kasih juga Kak Tini. Sama-sama ya. Tuhan Yesus berkati ya. Mari kita terus ya perkatakan firman Tuhan. Karena janji Tuhan gak pernah gagal. Janji Tuhan itu pasti selalu Tuhan tepatin. Pasti Tuhan Yesus dahsyat. Ya, janjimu seperti fajar pagi hari. Shalom, amin Kak Kana. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Amin. Kak Nur minta Panjaitan. Shalom, tolong didoakan anak dan cucu di mana berada. Oh, oke. Baik. Mari kita berdoa ya, Kak Nur minta Panjaitan dan semua teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat Tuhan untuk Kak Nur minta Panjaitan yang rindu Tuhan untuk berjumpa dengan anak dan cucunya, berkomunikasi kembali dari mungkin komunikasi yang sudah hilang, yang terputus saat ini. Bapa, Engkau omnipresence, Engkau maha hadir. Maka kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Terjadi kembali komunikasi dari Kak Nur minta Panjaitan bersama anak dan cucu. Dimanapun mereka berada Bapa, Tuhan hubungkan kembali ya Roh Kudus, jamah hati mereka. Kalaupun ada kepahitan, ada sakit hati, ada kekecewaan, Tuhan pulihkan Bapa, pulihkan hati mereka. Terjadi perdamaian yang baru. Engkaulah Raja Damai, Raja Shalom. Maka kami percaya Kak Nur minta Panjaitan bisa bertemu dengan anak dan cucunya kembali. Terjadi perdamaian, kembali cinta mula-mula, dan damai sejahtera melingkupi keluarga dari Kak Nur minta Panjaitan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah terima apa yang kami doakan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami percaya, kami klaim janji firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih ya, Tuhan Yesus berkati ya. Nah, di sini siaran live kita ya memang untuk sharing 3 ayat firman Tuhan dan juga untuk kita mendoakan, kita bersatu dalam doa. Karena firman-Nya berkata di Matius 18 ayat 20, Yesus berkata, di mana 2 orang atau 3 orang berkumpul bersepakat di dalam nama Yesus Kristus, maka Dia hadir. Dan saat ada hadiratnya, mujizat pasti terjadi. Ya, amin. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan bisa nanti di DM saja atau di kolom komentar yang ada di postingan-postingan ya. Kita lanjutkan dulu di ayat yang pertama. Oke, are you ready? Ketik amin. Ketik terima kasih Tuhan Yesus ya. Oke, ada Kak Sarce Joeni. Oke, shalom Pak, tolong doakan cucu saya Alfa dan Alfi Rahawarin di Bandung dengan omanya di Manokwari. Oke, baik. Kita bersatu dalam doa ya. Ada kuasa yang besar jika kita bersepakat. Juga Yakobus 5 ayat 16 mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Baik ya, jangan lupa untuk share siaran live ini sehingga memberkati juga banyak orang ya. Mari kita satu dalam doa. Kak Sarce Joweni ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat untuk Kak Sarce Joweni yang meminta doakan cucunya yaitu Alfa dan Alfi Rahawarin yang di Bandung dan omanya di Manokwari. Tuhan berkati kehidupannya penuh dengan kasih karunia Tuhan, berikan ekstra kesehatan, berikan ekstra kekuatan, dan apapun yang mereka kerjakan diberkati Tuhan menjadi berhasil, dan hidupnya diberkati Tuhan, pelayanannya diberkati Tuhan, studi pendidikannya diberkati Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan kemanapun Tuhan, mereka menjadi lebih dari pemenang. Tuhan pelihara sempurna karena Engkaulah Tuhan yang menyediakan, yaitu Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan Yesus, semua karena kasih karunia yang begitu sempurna. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib Bapa.
lumbung-lumbung mereka, Kak Sarjo ini bersama cucu, bersama omanya di Manokwari, semuanya dibuat Tuhan menjadi berhasil, diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih ya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya ya. Haleluya. Dan jangan segan-segan untuk sharing. Amin juga, Tuhan Yesus berkati Kak Nur Minta Panjaitan. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Dengan kita mengucapkan firman Tuhan, baik melalui doa kita, baik melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, mau pakai alat musik, gitar, keyboard, ukulele, atau mungkin tidak ada alat musik, tetapi kita worship pakai hati kita, maka firman Tuhan itu tidak kembali sia-sia. Firman Tuhan akan melakukan pekerjaannya yang dahsyat, yang ajaib. Dahsyat, yes. Dan Tuhan Yesus pun adalah logos, firman Tuhan itu sendiri. Panggil nama Yesus. Amin. Ya Kak Sarce, Tuhan Yesus juga berkati ya Kak Sarce ya. Terima kasih sudah mendoakan saya untuk pelayanan seperti ini. Baik, terima kasih. Ya, mari kita ucapkan ayat pertama. Ya, firman Tuhan ini. Firman Tuhan begitu hidup. Terima kasih Kak Ben Maruli. Ya, Tuhan Yesus berkati ya kayak Bang Ben Maruli Simanjuntak. Horas, dia sudah kirimkan kopi. Mantap kali. Yes. Dahsyat. Thank you. Mulai hati kodang. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati Kak Bang Ben juga semua ya, sekeluarga ya. Apapun dikerjakan diberkati berhasil. Thank you so much. Terima kasih yang sudah follow, terima kasih kasih gift, terima kasih yang join di fans club ini dan juga share. Ya, jangan lupa juga untuk subscribe di channel YouTube Senam Iman untuk rekaman dari siaran ulang, siaran live saya ini dari beberapa siaran kemarin. Oke, kita masuk ke ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama terambil dari Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Oh, haleluya. Ayat ini merupakan doa yang sederhana, ya. Tapi di balik kesederhanaan ayat ini, Yeremia 17 ayat 14, ada iman yang dalam banget. Jadi Nabi Yeremia nggak berkata, Tuhan mungkin Engkau dapat menyembuhkanku. Gak ada kata mungkin, gak ada kata semoga, tidak ada. Tidak ada. Ingat ya, kita anak-anak Tuhan ya. Kamu anak-anak Tuhan, saya anak-anak Tuhan. Tidak ada kata semoga, tidak ada kata mungkin gitu, tidak ada. Yang ada adalah Tuhan yang selamatkan aku selamat. Tuhan sembuhkan aku sembuh. Bahkan juga di firman-Nya di Keluaran 15 ayat 26. Tuhan berkata, Tuhan sendiri, Yahweh berkata, Akulah Tuhan Sang Penyembuhmu. Di mana ayatnya? Keluaran 15 ayat 26. Catat ya. Boleh diketik di sini. Ketik amin, lalu juga ketik ayatnya ya. Pasal Keluaran 15 ayat 26. Shalom juga Kak Matahari Timur. Amin. Dahsyat ya. Yes. Tuhan mengatakan sendiri, Akulah Tuhan Sang Penyembuh. I am the God that healeth thee. Tuhan mengatakan begitu. Juga di Mazmur 107 ayat 20. Aku berfirman, Tuhan bilang, aku berfirman dan sembuhkan segala penyakitmu. Yes. I sent my word and I heal your diseases. Fantastic. Itu promise, itu janjinya. Jadi kita klaim janjinya, nggak ada semoga, nggak ada insya, itu nggak ada. Yang ada sebuah kepastian. Kalau engkau memperkatakan firmanku, maka terjadi sesuai dengan imanmu. Amin ya. Haleluya. Nah, jadi dari Yeremia 17 ayat 14, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Itu iman. Selamatkan aku Tuhan, maka aku akan selamat. Dahsyat, sebab Engkaulah kepujianku. You are the glory, you are Almighty God. Amen. Yes.
Jadi klaim janji firman Tuhan. Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan Yesus protektor kita. Tuhan Yesus provider kita. Tuhan Yesus penyedia segala yang kita butuhkan. Tuhan Yesus pelindung kita, gunung batu kita, kota benteng kubu pertahanan kita. Dia yang pertama, yang terakhir, Alfa dan Omega. Amin. Yes, amin. Kak Yuliana Farida. Asyad. Ya, ketik amin. Ketik terima kasih Tuhan Yesus. Ketik haleluya, ketik puji Tuhan. Jangan lupa juga ya, ketik-ketik dari mana kota kamu lagi sekarang berada ya. Amin. Kak Rini, terima kasih Kak Rini. Jangan lupa untuk follow teman-teman. Thank you yang udah follow, thank you yang udah kasih gift, tadi kasih kopi, kasih mawar. Terima kasih yang sudah join dari fans club ini. Siaran ulang dari live ini ada di channel YouTube Senam Iman ya. Silakan lihat di sana. Bagikan siaran ini kepada siapapun ya. Haleluya. Thank you. Tuhan Yesus berkati. Amin juga. Bang Hot 2 ya. Horas, mulai atek. Ya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, betul. Ketik. Nah, itu dia. Yeremia 17 ayat 14. Juga Keluaran 15 ayat 26. Coba. Ya. 15 ayat 26. Exodus 15:26. I am the God that he led thee. Artinya adalah akulah Tuhan penyembuhmu. Waduh. Jadi apapun sakit penyakitmu, mau sakit yang ringan-ringan, pegel-pegel itu termasuk bagian dari sakit. Pusing-pusing itu termasuk bagian dari sakit. Yang ringan-ringan gitu. Yang mungkin orang anggap cuman sepele. Pinggang pegel misalnya, kepala pusing, gigi agak gimana gitu ya. Itu cara si iblis untuk melemahkan terus dari yang kecil. Bahkan sampai yang hal yang berat. Yes, Kak Lucy Pamulango ya. Yes, percaya. Keluaran 15 ayat 26. Akulah Tuhan penyembuhmu. Makanya dijadikan lagu Keluaran 15 ayat 26 dan Mazmur 107 ayat 20. Yang mana Tuhan mengatakan, aku berfirman dan sembuhkan segala penyakitmu. Bukan aku berfirman dan mungkin dan semoga sembuhkan penyakitmu. Tidak pernah ada firman Tuhan Yesus mengatakan semoga, insya, mungkin gitu. Tuhan mengatakan aku berfirman dan sembuhkan segala penyakitmu. Makanya ada lagu, kaulah Tuhan penyembuhku, kau sembuhkan sakitku, kau berfirman dan sembuhkanku, kaulah Tuhan penyembuhku. Bukan hanya dari sakit penyakit, mungkin di dalam karirmu, usahamu, studimu, pendidikanmu, bisnismu. Ada hal-hal kecil yang menurut kamu enggak on track gitu. Itu juga sakit. Bagian dari sakit. Klaim nama Yesus. Klaim janji Tuhan Yesus. Klaim firman-Nya untuk terjadi. Undang Tuhan Yesus dalam bisnismu. Undang Tuhan Yesus dalam karirmu. Undang Tuhan Yesus dalam bisnis daganganmu. Undang Tuhan Yesus dalam studi pendidikan kuliahmu. Undang Tuhan Yesus di segala hal dalam bahtera hidupmu. Dan lihat saat kita undang hadirat-Nya, mujizatnya selalu terjadi. Penyediaannya selalu terjadi. Tuhan Yesus pasti jawab doamu. Ya, kenapa saya begitu kuat iman saya? Iya, saya alamin hari demi hari puluhan tahun dalam hidup saya. Tidak pernah gagal Tuhan Yesus menjawab semua doa saya. Kalau ada bagian yang belum terjawab, tinggal tunggu waiting list. Coba kamu kan sering juga belanja online mungkin, atau antri untuk tiket atau bagaimana. Tetap dalam antrian kan, bukan berarti tiketnya habis, tidak. Tunggu dalam antrian Tuhan. Amin. Yes, Tuhan mengejar kamu, Kak Lucy Pamulango, dengan mujizatnya. Kita dikejar berkat Tuhan.
dikepung oleh mujizatnya. Amin. Haleluya. Tuhan andalan saya. Yes. Jangan lupa tambahin Kak Lucy, Tuhan Yesus andalan saya. Tuhan Yesus memberikan saya mengejar, berkat mengejarku, mujizat mengepungku. Oh, begitu dahsyat. Amin. Yes. Jadi ayat pertama, Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Itu iman. Karena ini nyambung, Yeremia 17 ayat 14 nyambung dengan Keluaran 15 ayat 26. Akulah Tuhan yang menyembuhkan. Akulah Tuhan sang penyembuhmu. Amin. Jangan lupa tetep layar, ketik amin, terima kasih Tuhan Yesus, ketik terima kasih Tuhan Yesus, ketik haleluya, ketik puji Tuhan. Yes, wow, dahsyat. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Yes. Nah, jadi itu ayat pertama. Jadi kita masuk sekarang ke ayat yang kedua ya. Dan juga buat teman-teman yang rindu untuk bersepakat dalam doa ya, kita silakan tulis ya kerinduannya untuk berdoa bersama-sama di siaran live ini ya. Tuhan Yesus berkati kamu. Amin. Pasti itu, pasti. Tuhan Yesus jawab semua doamu, pasti itu, pasti. Miliki iman yang besar. Percaya, percaya. Ya, jangan kekhawatiranmu, kekecewaanmu yang lebih kuat. Jangan biarkan ketakutan itu yang lebih kuat, tetapi iman yang besar. Ibrani 11 ayat 1. Ya kan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita belum lihat tapi bukti. Contoh kayak kita membeli apa misalnya kulkas atau TV, ya kan, TV LED misalnya gitu ya, handphone gitu. Kadang kalau TV lah, TV kulkas gitu ya, kan itu besar. Saat kita transaksi, kita cuma terima apa? Kwitansi. Karena TV nanti diantar ke rumah, kulkasnya diantar ke rumah. Kwitansi itu adalah bukti bahwa kita sudah punya TV itu, kulkas itu. Bagaimana dengan iman yang tadi? Ibrani 11 ayat 1. Yes, dahsyat. Untuk anak kadang Tuhan Yesus tunda. Kurang taat anak mungkin. Oh oke. Apa ini Kak Lucy? Amin, amin Kak Marmar ya. Selamat bergabung Kak Wulan Tanan ya. Tuhan andalan saya. Yes, amin. Yes. Itu dia. Jadi iman saja. Makanya saya selalu mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah terima apa yang ku doakan. Ya. Itu selalu terjadi. Saya berhasil dalam bisnis. Saya berhasil dalam studi di tahun-tahun awal. Itu Tuhan nyatakan dalam hidup saya, maka itu juga terjadi dalam hidup kamu. Amin. Ya, kita punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetap percaya, rencana indah untuk mengajar kesabaran. Amin. Benar. Ingat, Kak Lucy pasti ini seorang pengajar ya. Itu dia, Matius 28 ayat 19. Pergilah dan jadikan semua suku bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu. Yes. Tuhan Yesus berkati ya. Tuhan Yesus juga berkati Kak Wulan Tanan ya. Terima kasih. Yes, sudah sembuh betul sekali. Yes, apapun penyakitmu. Keluaran 15 ayat 26. Akulah Tuhan sang penyembuh. Klaim itu. Kaulah Tuhan penyembuhku, kau sembuhkan sakitku, kau berfirman dan sembuhkanku, kaulah Tuhan penyembuhku. Lagu itu gabungan dari dua firman Tuhan. Pertama di Keluaran 15 ayat 26 dan Mazmur 107 ayat 20. Amin. Haleluya. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Nah inilah dia. Ya, firman Tuhan begitu dahsyat. Ya, terima kasih yang udah follow ya. Terima kasih yang udah kasih gift tadi. Ada yang kasih mawar, ada yang kasih kopi, ya. Dan juga terima kasih yang sudah join di fans club di sini. Siaran ulangnya tonton lagi ya di YouTube Senam Iman. Ya, cek aja di situ. Ya, dahsyat, dan kasih komentar juga di sana. Oke? Di sini juga kasih komentar. Amin, amin, haleluya Kak Wulan Tanan. Ya, ayat kedua adalah dari Mazmur 41 ayat 3.
Ya, Tuhan akan menopang dia di atas ranjangnya pada waktu sakit. Engkau akan mengubah tempat tidurnya pada waktu ia sakit. Oh, haleluya. Saya ulangin ya, Mazmur 41 ayat 3. Tuhan akan menopang dia di atas ranjangnya pada waktu sakit. Engkau akan mengubah tempat tidurnya pada waktu ia sakit. Wow. Itu ada satu kalimat dalam ayat ini yang menyentuh banget, relate banget. Tuhan akan menopang dia di atas ranjangnya, ranjang sakitnya. Bayangin tuh gambaran, coba kita bayangin sejenak ya. Bukan seseorang yang sedang berdiri kuat, bukan. Bukan seseorang yang sedang berlari, bukan. Tapi seseorang yang cuma mampu terbaring di tempat tidur. Sering memang tubuh kita nggak kuat berdiri, apalagi kita nggak merasa nggak berguna gitu ya. Kita biasanya kan kerja atau pelayanan atau ngurus keluarga, bantu orang lain, tapi tiba-tiba harus bed rest, harus istirahat gitu. Kita harus bergantung kepada bantuan orang lain, ya kan? Ini bagian yang paling sulit bagi orang lain mungkin ya, karena kita hanya ngadepin rasa sakit kalau pas lagi sakit. Tapi lihat, saya ada sebuah kesaksian, saya mau cerita nih ke teman-teman nih, ya ke kamu ya, bahwa ada seorang ibu yang sudah divonis untuk dia punya sakit kanker ya, yang sudah stadium lanjut dan sudah menyerahlah, kankernya di bagian pita suara di sini nih, di bagian leher. Dan sehingga dia tidak bisa bersuara, dia terbaring di rumah sakit dan dia hanya lihat ke jendela pada saat bangun pagi, suasana alam ya, karena ini di negara luar gitu ya. Nah, di saat itu yang dia bisa lakukan adalah apa? Dia minta kepada perawatnya secari kertas setiap hari ya, secari kertas dan juga alat tulis, pulpen mungkin atau pensil. Dan dia menulis. Apa yang dia tulis? Dia menulis, terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, rumah sakitnya nyaman. Terima kasih Tuhan Yesus, tempat tidurnya juga empuk. Terima kasih Tuhan Yesus, perawatnya baik-baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dokternya baik. Terima kasih Tuhan Yesus, obat-obatan ini juga udah menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tiap hari dia tulis itu, karena dia tidak bisa bersuara. Sambil dia menulis, dia pakai hati, dia beriman, dan dia sembuh. Saat apa? Momen apa? Saat angka tulisan terima kasih Tuhan Yesus yang 10.000 kalimat terima kasih Tuhan Yesus. Coba, dia tidak bisa bersuara karena kanker di pita suaranya, tetapi dengan tulisan terima kasih Tuhan Yesus di secari kertas yang setiap hari dia minta kepada perawatnya, dia menulis itu. Dia sembuh, mujizat Tuhan terjadi saat dia menulis kalimat terima kasih Tuhan Yesus yang ke 10.000 kali dia tulis. Ingat, kejadian ini nyata. Mujizat Tuhan tetap ada sampai detik ini. Amin. Itu juga terjadi atas dirimu. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur sambil sebut nama Tuhan Yesus. Makanya saya selalu berdoa dengan cara terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Itu dia. Maka nama Yesus berkuasa, nama Yesus penuh mujizat, nama Yesus kalahkan segala tipu muslihat iblis, nama Yesus penuh kemenangan. Itu kita klaim, ucapin sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, ketik sekarang. Ketik di handphone kamu sekarang, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketik sekarang. Ketik. Ucapin, ngetiknya sambil ngucapin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingat cerita yang tadi. Seorang ibu
sembuh dari kanker pita suara dia. Haleluya. Amin. Yes. Itu kita udah masuk ke ayat yang kedua dan sekarang yes. Terima kasih Tuhan Yesus, Kak Lucy Pamulango ya. Dan semua teman-teman. Yes, Kak Sarce. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengar. Tuhan bisa lihat hati kamu saat kamu ketik sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kamu ucapin sambil ngetik, terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin kamu saat ini lagi ngetik sambil keluarin air mata kamu, tapi kamu dengan hati yang bersyukur. Makasih Tuhan Yesus. Maka lihatlah, mujizatnya pasti terjadi sekarang juga. Mujizat terjadi, Tuhan bekerja sekarang juga. Help is on the way from heaven. Lihat, saya begitu banyak menyaksikan orang-orang yang menceritakan keajaiban mujizat kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kirimkan pasukan malaikatnya. Ada yang saat itu di atas mimbar mengatakan dalam nama Tuhan Yesus yang sakit ginjal sembuh saat ini. Itu langsung ada malaikat pegang ginjal yang baru, langsung datang ke jemaat yang sedang mengalami cuci darah. Ada yang kakinya sakit gitu. Dalam nama Tuhan Yesus yang saat ini lagi merindukan kesembuhan kaki yang sedang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Ada malaikat itu ditugasin sama Tuhan Yesus. Datang, mendatangi, menggantikan bagian kaki yang sakit di situ. Wow. Saya terkagum. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan Yesus Kristus. Maka ketik, ya Kak Tuti Setia Rohani, ketik. Terima kasih Kak Ketania giftnya. Ketik sekarang, terima kasih Tuhan Yesus. Ucapin dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Yes, Mama Maya, dalam nama Tuhan Yesus, anak Mama Maya sembuh dari batu ginjal. Yes, amin. Tuhan berikan ginjal yang baru dalam nama Yesus. Tidak ada lagi cuci darah, tidak ada lagi sakit penyakit. Dalam nama Yesus kita diciptakan kembali serupa, segambar seperti Tuhan Yesus. Amin. Ketik rasa syukurmu, jangan hanya tulis terima kasih Tuhan Yesus. Ketik, terima kasih Tuhan Yesus, anakku sudah sembuh dari batu ginjal. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah sembuh dari sakit kepalaku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah sembuh dari darah tinggi, aku sudah sembuh dari diabetes. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo ketik kuat. Saya merasakan hadirat Tuhan ada bersama siaran live kita ini. Ya, mujizatnya pasti terjadi karena kita bersepakat dalam nama Yesus. Ayo. Ya, imanmu sedang naik, meningkat lagi tebal-tebalnya terus. Rohmu menyala-nyala saat ini. Karena apa? Ada Tuhan Yesus di dalammu. Yes, panggil nama Yesus, bersyukur dalam nama Yesus. Maka dia bertindak. Amin. Selamat pagi Kak Mawar Berduri. Minta didoakan Lami sakit vertigo saat ini. Baik, oke. Dahsyat. Cita-cita. Saya terharu nih. Baik, kita berdoa sama-sama ya Kak Mawar Berduri. Mari teman-teman semua juga kita bersepakat dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat bersama Kak Mawar. Saat ini dia sedang mengalami sakit vertigo. Maka kami percaya Tuhan, Kaulah sang penyembuh, dan Kau berfirman sembuhkan segala penyakit kami. Maka dalam nama Yesus kami percaya Kak Mawar sudah sembuh dari sakit vertigo. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami perintahkan keluar, tidak berkuasa atas tubuh kami, atas tubuh Kak Mawar. Dalam nama Yesus klaim firman-Mu, Engkaulah sang penyembuh. Terima kasih Bapa, kami sudah sembuh. Kak Mawar sudah sembuh. Siapapun yang berdoa saat ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus,
Dia sudah panggil namamu, dia sudah mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus, maka kesembuhan terjadi saat ini. Haleluya. Amin. Selamat ya Kak Mawar ya, sudah sembuh dari sakit vertigonya ya. Makasih juga Kak Lucy, dahsyat ini jadi dokter. Wow, haleluya, pulang jadi dokter. Selamat Kak Lucy, you are the best. Ya, lihat janji Tuhan digenapi terus atas hidup kita. Amin. Iya. Coba apa yang kamu rasakan sekarang semua ini lagi menonton? Menyala-nyala? Ada penuh harapan? Ya. Tuhan Yesus begitu dahsyat. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Kak Atel, Ruth. Terima kasih juga sudah sembuh dalam nama Yesus. Ya Kak Mawar, Kak Atel terima kasih sudah berikan giftnya. Ya, terima kasih juga ya semua teman-teman yang memberikan gift, yang tap-tap layar, yang share siaran ulang ini, sudah follow akun ini dan juga join di fans club akun ini ya. Haleluya. Terima kasih banyak Kak Atel juga ya. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Kita masuk sekarang ayat ketiga ya. Si kembar. Oke. Haleluya. Baik. Tuhan berkati kita semua ya. Amin. Nah, kita masuk ke ayat yang ketiga dari ucapkan 3 ayat serial, ucapkan 3 ayat Alkitab sebelum kita istirahat. Ya, terima kasih banyak. Nah, ayat ketiga terambil dari Yesaya 53 ayat 5. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, 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 amin. Haleluya. Yes. Wow, kalau sih kesaksiannya banyak nih, mantap nih. Dengan kemiskinan saya diapikan, setelah mereka melihat cerdas 10 kali yang diberi sesuai Daniel 1 ayat 20. Amin. Daniel 1 ayat 20. Yes, benar. 10 kali lebih cerdas dari siapapun. Daniel itu. Itulah namanya dibilang digitus. Ya, itu bahasa Ibraninya digitus. 10 kali lebih cerdas, lebih unggul dari yang setaranya dia. Wow, tidak ada yang bisa mengalahkan Daniel. Dan kita klaim janji Tuhan itu. Tuhan memberkati Daniel, maka Tuhan memberkati Kak Lucy dan juga kita semua yang menonton. Amin. Ketik dong, amin dan terima kasih Tuhan Yesus. Amin, terima kasih Tuhan Yesus. Ketik di situ. Yes, sambil ucapin ya. Fantastis. Sering-sering sebutin Tuhan Yesus. Sering-sering. Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti berkarya atas hidupmu, atas karirmu, atas studi pendidikanmu, atas pekerjaanmu, bisnismu, daganganmu, pelayananmu, semuanya Tuhan berkati. Amin ya. Wow, haleluya. Thank you yang sudah follow. Ya. Jadi ayatnya di Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilurnya itu adalah darah-darah, tetes-tetes darahnya Tuhan Yesus menjadi sembuh. Ini pusat ya, pusat iman kekristenan. Yesaya 53 ayat 5. Amin. Yes. Nah, ini saya suka nih Kak Wulan Tanan ya, menulis ulang ya, ini ayat yang ketiga nih. Ketik itu ya, ketik Yesaya 53 ayat 5. Maka kita sambil ucapin, sambil ngetik, itu otak kita ikut merekam lebih lama. Karena firman Tuhan mengatakan, renungkan firmanku siang dan malam. Yes. Haleluya. Nah, ayat ini mengingatkan kita kepada salib Kristus. Saat kita bicara tentang kesembuhan kita, gak lepas dari apa? Karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita sudah disembuhkan. Ingat, klaim terus janji Tuhan. Ya, karena di situ kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Lagu Bapa yang kekal. Yes, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Selamat bergabung Kak Ruth Makassar. Salam untuk Yes Pak Sanon ya. Ada kesembuhan, ada mujizat terjadi. Yes,
Jadi Yesaya 53 ayat 5, oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Jadi tidak ada lagi sakit penyakit. Kita klaim terus. Tadi kita sudah bahas. Kita ucapin terus, terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Tidak ada lagi semoga, tidak ada lagi kata insya, tidak ada lagi kata mungkin Tuhan yang menyembuhkan. No, imanmu besar. Yes, klaim terus janji Tuhan. Panggil terus. Shalom juga Kak Ruth. Yes. Suamiku sudah sembuh. Yes, pasangan sudah sembuh. Sebut nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Suamiku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluargaku diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingat cerita saya tadi yang sebelumnya. Ibu yang sembuh dari kanker pita suaranya yang tidak bisa bersuara. Dia sembuh karena dia menulis dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebanyak 10.000 tulisan terima kasih Tuhan Yesus di kertas yang setiap hari dia minta kepada perawat di rumah sakit itu sambil alat tulis. Dia tulis terus imannya. Itu dahsyat. Amin. Ya, karya terbesar dalam hidupku adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, betul. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan, Engkau ku kagumi. Amin. Banyak yang kirim kuasa iblis, tapi Tuhan penuh kuasa menyembuhkan. Yes, klaim itu. Tengking segala kuasa roh-roh jahat dalam nama Yesus. Tengking. Saya pun ikut mengalami banyak hal diminta untuk pelayanan, untuk ya hal-hal eksorsisme seperti itu. Ya, dan hanya pakai nama Yesus. Tengking keluar segala roh-roh jahat. Fantastik. Bahkan berhadapan langsung di tempat-tempat yang minta untuk didoakan supaya keluar semua segala roh-roh jahat. Pengalaman itu banyak. Jadi dengan kesaksian ini makin kuat iman kamu untuk terus bawa nama Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah berjalan duluan di depan kamu. Ya, Tuhan Yesus tahu apa yang kamu doakan. Tuhan Yesus tahu isi hatimu. Ya, Tuhan Yesus cuma minta bersyukur di dalam nama Dia. Dalam nama Yesus. Ingat cerita 5 roti 2 ikan? Yes. Sebelum Yesus memberkati dan menunjukkan mujizatnya, memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul, Tuhan Yesus pegang 5 roti 2 ikan, Dia angkat dan ngapain? Berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Dan mujizat terjadi. Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah gagal menolongmu. Oh, nih Kak Lucy nih, testimoninya keren banget nih, kesaksiannya. Sampai udah pensiun tetap banyak yang kirim kuasa jahat. Oh, oke, ya itu di daerah ya Kak Lucy ya. Jadi dokter ya di sana nih. Lihat kayak Lucy. Upah dari segala pelayanan Kak Lucy sebagai dokter. Ya, hati Kak Lucy itu, penuh berkat. Kak Lucy dilindungi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdua bersepakat bersama Kak Lucy bahwa hidup daripada Kak Lucy dan keluarga dijaga, pasukan malaikat diberkati Tuhan. Kami tengking segala kuasa roh-roh jahat, segala apapun yang dikirim oleh orang-orang kepada Kak Lucy dan keluarga. Kami tengking patah kuasanya dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa karena semua sudah selesai di atas kayu salib. Semua sudah selesai oleh kuasa darah Yesus. Darah Yesus penuh kuasa dalam nama Yesus. Amin. Yes, betul Kak Wulan. Kuasa Tuhan Yesus enggak pernah gagal menyembuhkan. Oh iya, detail sembuhkan. Ya, itu yang ingat cerita saya tadi. Ya, di mana saat di mimbar dalam nama Yesus berdoa, siapa yang punya sakit penyakit di bagian kakinya, di bagian pinggangnya, di bagian sakit kepalanya, sembuh. Ada pasukan malaikat spesifik. Para malaikat itu udah pegang bagian dari itu. Itu bisa terjadi kenapa? Saat hamba Tuhan berdoa dan confirm orang yang lagi sakit penyakit itu bersyukur pada Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Imannya mengatakan seperti itu.
Kesepakatan itu langsung seperti dimateraikan. Dan malaikat diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengirim organ dari tubuhmu. Semua diciptakan baru. Selalu baru tiap hari, baru tiap pagi. Amin. Yes, semuanya sudah diselesaikan. Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Haleluya, haleluya. Bangga, saya bangga banget. Di siaran live kali ini dan juga kemarin-kemarin. Bangga banget. Makin banyak anak-anak Tuhan yang makin diberkati. Imannya tumbuh bahkan menjadi hamba-hamba Tuhan. Di setiap pekerjaan, di setiap pelayanan, di setiap studi, di setiap tempat Tuhan tempatkan kamu menjadi hamba Tuhan, jadi pembawa kabar baik, penginjil, jadi pengkhotbah, jadi surat yang terbuka buat orang-orang kenal Tuhan Yesus dan lihat mujizat Tuhan Yesus. Terus bersaksi bagi nama Yesus. Matius 24 ayat 14. Ya, memberikan kesaksian kepada seluruh dunia untuk kenal kabar baik bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kedatangannya makin dekat. Ya, segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Filipi 2 ayat 11. Amin. Semuanya sudah selesai. Amin. Kak Big Boss. Yes. Tulis amin, terima kasih Tuhan Yesus. Atau ketik terima kasih Tuhan Yesus. Wow, kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih ya yang sudah tap-tap layar, yang sudah follow akun ini, yang sudah join di fans club dan juga sudah berikan gift ya. Amin. Kak Paulus Swatak. Yes, thank you. Nah, itulah 3 ayat firman Tuhan yang kita ucapkan sebelum kita istirahat atau kita memulai hari kita di saat ini. Ya, tetaplah percaya, tetap bersandar kepada kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Baik di saat tubuh kita lagi kuat ataupun saat tubuh kita sedang lemah. Dan di dalam hadirat Tuhan selalu ada penghiburan, ada kekuatan, ada pengharapan yang baru bagi setiap hati yang bergantung dan berharap pada Tuhan Yesus. Amin. Yes, jangan lupa untuk tap layar dan juga ketik sambil ucapin terima kasih Tuhan Yesus. Ketik ya, terima kasih. Yes, kasih Lin, amin. Ya, saya lagi doakan keponakan saya Albert dapat kerjaan baru. Oke, mari kita bersatu bersepakat ya Kak Big Boss ya. Bapa dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat bersama Kak Big Boss saat ini yang kita mendoakan kepada keponakannya Albert dapat pekerjaan baru dalam nama Yesus. Kami percaya Kau bukakan pintu-pintu berkat, Kau bukakan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami meminta diberi, kami cari mendapat, kami ketuk pintu dibukakan bagi kami. Matius 7 ayat 7. Terima kasih Bapa, kami terima dengan iman. Albert sudah terima kerjaan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Meldo 572. Wah, berikan gift. Yes. Makasih banyak ya. Wah, Tuhan Yesus berkati ya. Kak Lucy, saya suka kasih kuis tentang firman. Beri hadiah uang demi beritakan Injil. Oh, haleluya. Ya. Tuhan berkarya atas hal tersebut kan. You are the man of God, the daughter of God. Yes. Tuhan Yesus makin berkati kamu. Yes, kalau sih ya. Tuhan Yesus berkati. Dahsyat. Saya pun terharu ya bahwa kita semua ini sudah jadi ya jalan Tuhan Yesus. Saluran berkatnya Tuhan Yesus. Kita diberkati untuk memberkati. Banyak banget kan? Ada slogan seperti itu. Iya. Jadi nggak harus kamu menjadi sekolah teologi. No. Tuhan udah pilih kamu. Nyatakan itu. Nyatakan klaim firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang ku kerjakan dalam bisnisku, karirku, studiku, pendidikanku, pelayananku, hanya untuk menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin. Yes. Nah,
itulah dia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati siapapun yang memberikan komentar dan mengenalmu Tuhan Yesus. Karena namamu penuh kuasa dan mujizat. Maka kami berdoa untuk siapapun yang menulis komentar, Roh Kudus jamah. Dan biarlah dia terima Tuhan Yesus dan sekeluarga besarnya terima Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Dan nama Yesus sangat berkuasa. Nama Yesus yang berperang bagi kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati dan mereka terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapapun memberikan komentar. Karena mereka mau kenal Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Ya. Itu dia. Ya mari kita terus mendoakan siapapun. Kita menangkan jiwa-jiwa baru. Yes. Amin. 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 Yes. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Kak Selin. Bersepakat Kak Selin sembuh dari batuk. Saat ini Tuhan berkarya. Tuhan sembuhkan segala sel sakit penyakit yang bukan dari kerajaan sorga. Kami perintahkan saat ini keluar dalam nama Yesus. Kak Selin sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Nah, tolong doakan kalau Budi untuk ikut sekolah ahli dan Teguh untuk dapat internship. Oh oke, di Sula ya. Baik, kita satu dalam doa Kak Lucy ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat bersama Kak Lucy dan juga teman-teman dalam siaran live ini. Kami berdoa untuk Budi untuk bisa ikut sekolah ahli spesialis. Teguh untuk bisa dapatkan internship di Sula. Tuhan yang sertai dan kemanapun kakinya melangkah dijaga pasukan malaikat dan apapun yang dikerjakan diberkati Tuhan menjadi berhasil. Dan menjadi internship dan menolong banyak orang untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan jaga dengan pasukan malaikatmu dan tanah yang dia injak diberkati jadi miliknya kemanapun kakinya melangkah. Dikejar berkat Tuhan, dikepung oleh mujizat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Yes, terima kasih Kak Ruth. Tetap semangat. STV dipakai Tuhan lebih dahsyat. Urapan mengalir lewat pemberitaan Injil kebenaran. Amin. Yes, inilah dia. Ya. Kita bisa sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi bukan hanya saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia siaran live-nya. Nanti bukan nanti ya, di siaran bahasa Inggris pun kita di jam 10 pagi sampai di antara jam 10 pagi sampai jam 12 siang ya. Untuk menjangkau jiwa-jiwa juga di luar negeri. Kita berbahasa Inggris. Amin ya. Beritakan Injil, kabar baik kepada siapapun. Karena firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Kamu saluran berkat Tuhan Yesus. Dengan kamu andil mengetik terima kasih Tuhan Yesus. Kamu mendoakan orang-orang siapapun yang mau dengar rindu dengan firman Tuhan Yesus. Dan mereka mendengar nama Yesus Kristus. Upamu besar di surga. Yes, sampai nanti ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Melayani Tuhan. Karena avodah, bahasa Ibrani adalah avodah. Itu artinya ibadah. Ibadah kita bukan cuma di hari Minggu. Ibadah kita bukan cuma saat kita bersekutu intim dengan Tuhan Yesus. Saat berdoa dalam kamar, tutup pintu. Tidak ditonjolin, ditampilin ke orang-orang. Nih gue lagi berdoa nih gitu. Di pinggir-pinggir jalan atau nutup jalan. No. Kita berdoa. Hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ibadah kita bukan cuma itu. Ibadah kita adalah di mana? Di tempat kerjaan kita. Di kantor kita. Di bisnis kita. Toko dagangan kita. Di karir kayak Kalusi dan anak gitu ya sebagai dokter. Apapun pekerjaanmu. Apapun usahamu. Engkau mungkin tukang masak. Engkau mungkin ya apapun di kerjaan kamu itu. Setiap hari yang Senin sampai Sabtu misalnya. Atau Senin sampai Jumat. Kamu guru. Kamu perawat. Apapun pekerjaan kita. Pelayanan kita. Studi kita. Mungkin kita masih pelajar. Mungkin kita masih mahasiswa. Itu ibadah kita. Avodah. Amin. Amin. Ya Kak. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya betul. Amin. 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 Yes. Dahsyat. Selin pakai Symbicort. Oke, spray dan oh dahsyat ya. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat bersama Kak Ruth di Makassar dan juga Pak Shannon dan keluarga. Ya, Tuhan berkati segala sakit penyakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus sudah sembuh. Pak Shannon sudah sembuh. Ekonomi dipulihkan, bisnis dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Percaya ya. Terima kasih ya. Dahsyat. Terima kasih juga doanya Dr. Lucy ya. Haleluya. Kak Kristina, amin. Yes, amin, amin. Ya, terima kasih yang sudah follow, terima kasih yang sudah kasih gift, terima kasih yang sudah join di fans club. Kita sudah mendekati selesainya dari siaran live ini, maka kita akan saya menyimpulkan ya 3 ayat Alkitab yang kita ucapkan sebelum kita tidur atau sebelum kita melakukan aktivitas kita. Ya, biar firman Tuhan itu rema, firman Tuhan itu aktif dan berkuasa atas hidup kita, pikiran kita, hati kita, perkataan kita, dan juga tindakan kita. Ya, minta hikmat. Ya, jangan lupa selalu baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Dan selalu sebut nama Yesus, selalu mengucap syukur dalam nama Yesus. Dan saya akan coba simpulkan ya, bahwa 3 ayat firman Tuhan saat ini sangat menguatkan. Ya, apalagi pas kita bicara tentang kesembuhan. Firman Tuhan mengatakan di Keluaran 15:26. Keluaran 15:26. Akulah Tuhan penyembuhmu. Itu klaim janji Tuhan Yesus. Keluaran 15 ayat 26. Disambung dengan Mazmur 107 ayat 20. Aku berfirman dan sembuhkan segala penyakitmu. Makanya digabung jadi satu lagu. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuhku. In English, You are the God that healed me, You are the Lord my healer, You sent your word and you heal my disease, You are the Lord my healer. Nah, saya ada kesaksian sebelum saya tutup siaran live. Kalau Dr. Lucy ya, saya ada satu pelayanan diminta untuk mendoakan seorang ibu di ruang ICU di rumah sakit di daerah Jakarta, di mana ibu ini sudah tidak bisa bersuara, terus stroke sebelah gitu ya, dan hanya pakai selang untuk napas begitu, matanya masih bisa terbuka tetapi tidak bisa bersuara karena memang ada bagian di otaknya yang kena efek dari stroke. Kami datang dan mendoakan ya, dan luar biasa setelah mengucap syukur pada Tuhan Yesus sambil membacakan firman Tuhan, lalu nyanyikan satu worship gitu ya, haleluya, 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 itu ya. Nah, lalu saya memandang mata dari Ama ya, seorang ibu ini, saya bilang, ibu sembuh ya, ibu sembuh dan menjadi kesaksian yang indah buat Tuhan Yesus. Begitu Dr. Lucy dan teman-teman semua. Saat saya memandang mata itu, udah mulai berkaca-kaca matanya dan menetes berapa derai air mata. Lalu akhirnya kita berdoa ya Bu ya. Saya berdoanya dengan cara menyanyikan lagu yang dari Keluaran 15 ayat 26 dan Mazmur 107 ayat 20 tadi. You are the God that healed me, You are the Lord my healer, You sent your word and you heal my disease, You are the Lord my healer. Saya sambil tutup mata. Selesai lagu tersebut, mujizat Tuhan Yesus nyata di ruang ICU tersebut. Apa yang terjadi? Tubuhnya bergerak, air matanya deras keluar, dan dia bisa bersuara lagi. Singkat cerita, kepala ruang ICU yang belum jadi believers, belum jadi orang percaya, dengan atribut keagamaannya datang. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa Bu, kami hanya
mendoakan. Mujizat Tuhan Yesus nyata. Jadi dengan hal tersebut luar biasa ya. Kita klaim janji firman Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus nyatakan situ, dan langsung juga jadi pekabaran Injil bagi orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Ayo. Lihat Dokter Lucy yang ada di sini sudah mempraktekannya dalam kehidupannya sebagai dokter. Dan juga anaknya. Kamu pun punya kuasa itu karena Tuhan Yesus memberikan kamu kuasa. Bukan hanya berikan rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Tetapi Tuhan Yesus juga berikan kuasa kepadamu. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih hebat lagi yang pernah Tuhan Yesus lakukan di bumi, itu ada nih. Engkau tumpangkan tangan, olesi dengan minyak, lalu terjadi kesembuhan. Engkau usir setan demi nama Yesus. Yesus mengatakan seperti itu. Usir, tengking setan. Setan-setan lari daripada. Right. Yes, Keluaran 15 ayat 26 dan Mazmur 107 ayat 20. Ketik itu. Percaya mujizat tetap ada. Yes, Kak Lucy Pamulango. Haleluya. Jadi tetap percaya, tetap bersyukur, tetap klaim firman Tuhan Yesus, tetap tersenyum karena damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memenuhi hatimu, pikiranmu. Yes. Filipi 4 ayat 7. Amin. Yes. Mari kita ayat 20 ya Kak. Mazmur 107 ayat 20 Kak Wulan kanan. Iya. Ya, Mazmur 107 ayat 20. Lalu yang sebelumnya adalah Keluaran 15 ayat 26. Yes, seharusnya hanya taat, betul, obedience. Taat. Yang masih pandang. Banyak yang masih pandang enteng Tuhan. Yes, Yohanes 12 ayat 3. Dahsyat. Kalau sih, you are the man of God, the people of God. Yes, engkau sangat diberkati kalau sih. Amin. Mari ajarkan lagi kalau sih. Apa pengalaman-pengalaman itu diajarkan lagi. Bukan hanya kepada keluarga, tetapi banyak-banyak orang. Ya, saya senang sekali bisa berjumpa lewat siaran live ini dengan Kak Lucy sebagai hamba Tuhan yang sangat diberkati. Juga seorang dokter. Amin. Kak Kristina, amin ya. WM Sumba. Dahsyat. Mari kita satu dalam doa untuk menutup siaran live ini. Kita sama-sama satukan hati. Kita arahkan hati kita, pandangan kita dengan tutup mata dan kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Karena Engkau selalu setia menyertai kami sampai saat ini. Engkau tahu keadaan tubuh sakit penyakit dari teman-teman yang dalam siaran live ini. Mereka rindu Tuhan untuk melihat kembali mujizat-Mu, melihat kembali kebaikan-Mu, melihat kembali kasih karunia-Mu atas kami. Makasih Bapak, Engkau tahu setiap rasa sakit yang mereka rasakan. Gak ada satupun bagian dari hidup kami yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami datang kepadamu Bapak, dengan segala rendah hati kami yang hancur, kelemahan kami. Kami mengakui bahwa ada saat kami takut, kami khawatir, kami kecewa, kami bertanya-tanya. Tapi ada juga saat bahwa iman kami tumbuh karena kami berdua bersepakat. Karena nama-Mu begitu besar dan Engkau penyembuh kami. Jehovah Rafa, Engkau tabib agung ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, jamah setiap tubuh dari teman-teman dalam siaran live ini ataupun siaran ulang ini yang sedang menonton siaran ini. Dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, penuh mujizat. Jika itu sesuai kehendak-Mu Bapa, kami percaya kesembuhan itu jadi milik kami. Segala sakit penyakit sembuh. Kau berfirman dan sembuhkan segala penyakit kami. Mazmur 107 ayat 20.
Kami percaya setiap organ tubuh kami yang lemah, organ tubuh kami yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, sistem imun dalam tubuh kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Tubuh kami tubuh yang baru, kekuatan kami kekuatan yang baru, kesehatan kami kesehatan yang baru, berkat kami berkat yang baru, urapan kami urapan yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa, siapapun orang-orang yang sedang mendoakan kami untuk sakit penyakit dari teman-teman ini, berkati mereka Tuhan. Mereka pendoa-pendoamu. Kami percaya doa sepakat besar kuasanya. Doa di dalam namamu Tuhan Yesus besar kuasanya. Berkati keluarga mereka, berkati hidup mereka, berkati pelayanan mereka, berkati Tuhan bisnis, toko, dagangan, studi, pendidikan mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan, kuatkan mereka Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Engkau menjaga keluar masuk kami, sebab penjaga Israel tidak pernah terlelap. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan permintaan lidah bibir orang benar Tuhan tidak pernah lalui. Anak cucu orang benar tidak pernah minta-minta roti. Dan anak cucu orang benar perkasa di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta, kami diberi, kami cari, kami mendapat, kami ketuk pintu-pintu dibukakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah saat ini bagi kami yang mau beristirahat, kami boleh beristirahat. Biarlah buat kami yang sudah mau memulai aktivitas kami, Tuhan sertai kami, karena Tuhan menjaga keluar masuk kami, sebab penjaga Israel tidak pernah terlelap. Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Tuhan menyegarkan jiwa kami. Tuhan menuntun kami ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwa kami. Tuhan menuntun kami ke jalan yang benar oleh karena namamu. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Dan kami percaya Engkau mengurapi kami, kepala kami dengan minyak, piala kami penuh berlimpah. Kebajikan kemurahan mengikuti kami sepanjang hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah-Mu Bapa sepanjang masa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, tabib agung di atas segala tabib, pembuat mujizat sejati, pemegang janji yang tidak pernah gagal. Engkau pertama dan terakhir, Alfa dan Omega. Nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersepakat sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti siaran live ini, dan mau dengerin ulang siaran live ini ada di channel YouTube Senam Iman. Dan juga terima kasih yang sudah follow, terima kasih yang sudah kasih gift, terima kasih yang sudah join di fans clubnya sehingga dapat notifikasi terus menerus, apalagi teman-teman yang sudah share ya siaran dari live ini. Tuhan Yesus berkati kita semua, dan kita jumpa lagi di siaran live berikutnya. Bagi teman-teman yang mau mengikuti yang dalam bahasa Inggris, itu bisa di pagi hari jam 10, di antara jam 10 pagi sampai jam 12 siang, karena misalnya di Amerika itu mereka sudah jam malam ya untuk mendengarkan. Kita dukung semua pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan untuk pekabaran Injil kemanapun, dan upahmu besar di surga. Tabur, 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 maka engkau akan menuai. Tabur firman Tuhan, maka lihat firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus berkati, selamat istirahat. Haleluya. Shalom.